Halo guys, topik kali ini saya hendak mengulas sedikit tentang renovasi ya, perbaikan ya. Nah ini ada kasus untuk dak beton ya, jadi atap dak betonnya ini beberapa bagian udah mulai rusak ya. Ini saya bilang waterproofingnya udah mulai mengelupas nih. Jadi kalau diperhatikan di sini ya, itu terutama yang daerah rendah ya, itu mulai kotor ya, jadi banyak lumut-lumutnya dan mulai melupas itu waterproofingnya. Ini kita lihat lebih dekat nih. Ini ya guys ya, tuh jadi pada mulai mengelupas semua. Ya, beberapa bagian ada tanamannya sekali tuh. Jadi yang hendak saya lakukan adalah pertama membersihin semua nih ya. Jadi yang rusak-rusak semua ini kita harus kelupas semua nih ya, dikelupas semua. Ya, kemudian kita waterproofing ulang. Dan untuk menghindari tergenang lagi ya guys ya, nanti diplaster dikit miring, kemudian di waterproofing ulang lagi atasnya ya. Semoga lebih tahan daripada situasi sekarang ini ya. Ini kan karena sering terendam air tuh ya. Jadi idealnya pada saat kita mulai pengecoran lantai, kita jangan semua dibuat lurus guys, terutama untuk atap ya. Harusnya pada saat pengecoran sudah langsung dibuat kemiringan. Jadi biasanya tukang itu cari mudah guys, jadi langsung dibuat cornya rata aja. Setelah rata baru kemiringannya menggunakan plesteran. Sedangkan ada kemungkinan pecah antara plesteran dengan cornya ya, akhirnya air juga merembes juga ya. Jadi yang pertama, cor-coran itu harus dibuat miring. Kedua, yang di tepi-tepi itu guys ya, harusnya cor-corannya dinaikin guys, 5 cm, 4 cm, jadi harus lebih naik supaya nanti kalau ada air tergenang tidak tembus ke belakang ya. Ini kasus kedua juga sama guys, jadi airnya juga tembus ke belakang dindingnya ini ya. Tapi itu nanti pembahasannya lain. Sementara kita fokus dulu untuk perbaikan waterproofingnya ulang ini. Ini secara garis besar perlengkapan yang biasa saya gunakan guys ya. Dari ujung itu, mulai yang dari tengah ini adalah vacuum cleaner ya, vacuum cleaner. Kemudian saya buat dua istilahnya tempat penampungan debunya ya guys ya. Jadi saya tidak langsung pakai vacuum cleanernya. Jadi saya pasang dua dulu. Dulunya satu ya guys, tapi satu ternyata juga cepat penuh tuh kotorannya. Jadi saya pasang dua, baru kemudian mesin gerindanya untuk penyedot debunya. Kemudian yang di satunya lagi ini baru nanti kita pakai ini ya, waterproofingnya. Pastikan waterproofingnya ini yang untuk tahan UV deh ya, untuk daerah luar ya. Kemudian ini perlengkapannya, kita lihat detail aja. Ini kebetulan saya ada sisa ya guys ya, dari merek Sika. Ini Sika Top 2 komponen. Oh ya guys, saya jelasin dulu ya. Jadi biasanya saya pakai ada dua macam. Yang pertama 2 komponen, yang satu lagi biasanya yang langsung dikuas guys ya. Jadi hasilnya nanti agak mengkilap seperti cat besi gitu. Nah, tetapi kalau yang 2 komponen ini, dia nanti tampilannya seperti permukaan semen guys. Ya, yang itu masih bisa diplester atau kasih keramik. Kalau yang model satu aja yang dikuas itu, dia hasilnya mengkilap guys, tidak bisa untuk pasang keramik ataupun diplester. Ya, jadi nanti diperhatikan dulu lain fungsinya ya guys. Sekarang untuk kelengkapannya guys ya, biasanya saya bawa 2 ember nih, 2 ember kosong. Satu buat ngaduk, satu lagi nanti buat isi air bersih ya. Kemudian yang lainnya nih kelengkapannya, saya biasa buat topi ya untuk kerjaan luar ya. Kemudian untuk safety-nya goggles ya, ini karena kita nanti harus gerinda ya guys ya, gerinda beton ya, jadi banyak debunya guys. Jadi ini saya pakai goggles earmuff yang ini kebetulan untuk untuk connect ke handphone juga guys, jadi bisa dengar musik atau terima telepon. Sarung tangan, masker guys. Ini nanti untuk aduknya ya guys, nanti perlu diaduk. Kemudian kuas, saya sarankan kuasnya pakai yang ini aja guys, yang biasanya saya lebih suka biasanya panjang ya. Kedua yang berupa fiber guys, ini lebih awet penggunaannya ya. Kalau yang tidak berupa fiber ya, yang kita beli kalau yang murah-murah itu, dia begitu kena semennya ini nanti dia kering semua guys, nggak bisa dipakai. Kalau ini masih bisa nih ya.
Kenapa saya bilang panjang? Karena kalau dia masuknya sampai ke pangkalnya ini nanti seperti ini guys, jadi pangkalnya jadi kering guys. Ini jadinya ngembang sekali guys, ini karena dalamnya udah kering. Nah kalau kita panjang gitu ya kita jangan sampai ke ujung pakainya, hanya setengahnya aja. Jadi mudah dibersihkan ya. Bersihkannya nanti menggunakan air campur sabun ya guys. Kita rendam dan kita bersihkan. Nah itu lebih awet guys sikatnya. Kuasnya lebih awet nanti. Ini dust rod guys ya, jadi karena nanti kita mau gerinda beton ya guys, ini untuk penyedot debunya guys, untuk penampungan debunya supaya debunya nggak kemana-mana ya, karena kalau gerinda beton itu debunya banyak sekali guys ya. Ini mata gerindanya, kebetulan yang ini saya punya 5 in ya guys, modelnya bisa macam-macam guys, tetapi ini yang saya biasa pakai ya, model seperti ini ya. Sikat kawat ya. Ini sikat kawat pertama bisa untuk bersihin guys, bersihin permukaan bisa. Tetapi saya fungsikan biasanya setelah kita gerinda pakai ini guys ya, itu nanti permukaan betonnya akan halus guys. Nah, jangan terlalu halus guys. Jadi setelah pakai yang itu kita pakai sikat kawat ini supaya permukaannya ya kasar sedikit. Supaya kalau kita kuas dia lebih lengket guys. Ya kalau terlalu halus nanti malah nggak bisa bagus nempelnya. Ini saya bor untuk aduk ya nanti. Ini gerinda saya. Ini kebetulan gerinda baterai guys ya. Kemudian saya KP dengan sikat kawat guys. Ya kira-kira itu aja guys. Di luar sapu guys ya. Kita pasti perlu sapu. Ini solasi kertas saya untuk rekatin hose-nya ya, selang untuk vakumnya guys, karena ukurannya lain-lain guys ya. Ini settingan untuk vakumnya seperti ini guys ya. Jadi dari sini kita kasih mesinnya, vakum cleanernya, saya sambung ke tabung pertama ya, ke ember pertama. Dari ember pertama nyambung ke ember kedua, dari ember kedua nyambung ke dust rodnya guys ya. Ini nanti yang dapat untuk gerinda tangannya itu nanti. Jadi konsepnya pada saat gerinda tangan disedot ya, kemudian debu yang pertama akan lari ke ember putih guys ya, ke belt yang putih. Nanti sisanya akan disedot lagi ya, udaranya nanti akan keluar lagi. Saya harapkan dapat terkumpul di ember biru ya. Jadi nanti yang tersedot terakhir baru masuk ke dustnya collection yang di vacuum cleanernya guys ya. Tapi ini terus terang tergantung dari kekuatan vacuum cleaner yang kalian miliki ya. Nah jadi yang ini kebetulan kan vakumnya kuat nih, jadi kalau hanya satu aja sering langsung penuh di vacuum cleanernya. Guys, ini ya udah selesai di plester. Tetapi untung kemarin sebelum hujan plesterannya udah cukup keras tuh ya. Jadi ada sisa-sisa airnya nih. Nah, ini yang langkah terakhir adalah kita waterproof ulang baik 1 maupun 2 kali udah beres.